Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah mau nonton, udah mau mampir di channel Ngobur ini ya. Kebetulan hari ini tuh agak sedikit beda. Jadi kan biasanya kita nge-shootnya itu di satu sisi dari ruangan ini, sisi yang beda gitu. Tapi karena di sisi di sini nih, di belakang kamera situ itu lagi ada sedikit diperbaiki ya, temboknya tuh ada yang gompal gitu. Jadi ya kita pindah ke satu sisi. Di sini dulu biasanya posisi kamera yang nggak pernah terekspos gitu sebelumnya. Ya agak berantakan dan emang penuh dengan barang-barang kayak gini. Berarti ini terjawab mungkin di belakangnya ada apa ya? Ini ada ini semua ya. Iya. Tapi nggak pamer ini. Enggak banyak yang punya gitu ya. Dan ini mungkin salah satu hobi ya, kita gitu ya, salah satu hobi kita. Sisi lainnya itu seperti ini, kayak gitu udah cukup lama sih ngejalanin ini, kurang lebih sekitar sekitar ribuan tahun, 5 atau 6 tahun gitu ke belakang. Ya kayak gitu. Terima kasih kawan-kawan udah mau datang, mau mampir di channel Ngobur ini. Seperti biasa ada Bro Ayung juga di sini. Kebetulan Bro Ayung juga lagi belajar RC juga. Iya, ini lagi belajar. Makanya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Langsung aja waktu dan tempat buat Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik. Ini kita agak sedikit beda ya. Biasanya ngeliat kamera kan gelap semuanya gitu. Betul. Ini penuh dengan kayak gini, bingung naruhnya di mana gitu. Terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya. Ini memang tampilan berbeda dari hari yang biasanya ya, Bi. Betul. Aku aja ini adaptasi secepat mungkin karena di depan itu ada orang gerak-gerak ngecat itu. Moga-moga nggak mengganggu. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Situ nggak usah nyaut. Tuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali bersama kami berdua di acara ngobrolin horor yang nyatanya nggak horor-horor banget. Betul. Tapi kita akan upayakan sehoror mungkin. Semoga ekspektasi kehororan teman-teman bisa nyampe. Semoga kawan-kawan bisa ketakutan setengah mati gitu ya. Iya, baiklah. Ini langsung ke cerita apa gimana nih? Boleh, terserah mau langsung ke cerita, mau ke yang mana dulu. Iya. Ini gue masih agak kagok sih, biasanya kan timer di sana gitu. Ini di sini ngeliriknya jadi agak aneh ya. Maksudnya ini mamangnya jangan ngeliatin kemari mulu gitu. Iya, udah biasa aja. Biarin, yang penting diem aja, nggak usah kerja dulu berisik. Oke, iya benar. Serak-serak gitu ya. Ini masuk ke cerita ya, Bi? Boleh. Oke, ini adalah cerita yang datang dari Mas Wandu. Mas Wandu mau mengisahkan tetangganya, Bi. Wandu itu siapa ya? Mas Wandu yang Enggak, gue pura-pura nggak kenal. Oh iya, ya, ceritanya aku kan jadi kenalin. lu ngejelasin. Jadi Mas Wandu itu adalah salah satu teman Nilas Luhur. Ada di channel sebelah, channelnya kita juga ini di Nilas Luhur. Dan dia itu semalam ngebagi cerita pengalamannya dia. Sebenarnya bukan pengalamannya dia sih, tapi pengalaman dia kan ada orang tuanya itu dagang di Jakarta, di daerah Cengkareng, Bi. Berarti baru banget dong, baru semalam. Baru semalam diceritakan. Kalau Ceritanya kejadiannya sih udah udah lama. Cuman baru dapat ceritanya semalam. Jadi Mas Wandu itu mengisahkan seorang linmas. Linmas itu perlindungan masyarakat atau di sini disebutnya hansip. Hansip gitu. Tapi gini, sebenarnya sorry gue potong. Iya. Gue agak khawatir saat lu menceritakan sesuatu yang baru diceritakan. Kenapa? Betul. Takutnya itu sebuah indikasi kalau lu tuh stoknya udah tipis, bro. Insya Allah enggak, Bi. Jangan lah. Jadi kalau ada orang misalnya Sumpah, dia ini ngasih berantakan banget. lumayan. Jadi apa ya? Yang lama kan jadinya buat stok nanti kayak gitu ya. Takut lupa gitu. Masih ada berapa 1.700 cerita ya? 702. Usia lu kan 40.000 tahun ya, bro. Iya, barengan sama asam yang di lain dari dulu batu kayaknya. Jadi dari zaman Paleolitikum udah ada. Oke. Terus gimana Mas Wandu, Linmas Hansip? Itu Linmas menceritakan bukan tetangga ya, memang Linmas yang ada di situ atau Pak Hansip. Usianya sekitar mau ke 50 tahun. Namanya Mamat. Dia, Pak Mamat. Pak Mamat, tapi karena memang dia orang Betawi totok, Bi.
Itu Oh, ini kejadiannya berarti di Cengkareng Cengkareng sana. sana. Dia itu disebutnya Cing Mamat gitu. Cing, semua manggilnya Cing begitu. Nah, itu udah dari dulu banget semenjak orang tuanya ada dagang di situ. Memang Pak Mamat memang asli totok orang situ. Dan belakangan dia mulai resign dari kebiasaannya dia itu. Jadi ya entahlah orang-orang yang memang menguasai daerah cenderung ke sekarang abdi ke masyarakat seperti itu. Udah tua katanya. Gue udah bayangan gue berubah. inget ini sama almarhum Haji Tile. Nah, ini seperti itu. Di settingannya seperti itu memang. Nah, itu ke Karyo dan yang lain-lain ya. Nah, itu dia namanya Cing Mamat. Cing Mamat itu seorang yang memang powerful di sana, ditakutin, disegenin, tapi juga dia pembawaannya nggak suka ngerusak, nggak suka nyakitin orang lain. Justru enakan begitu, nyenengin. Nah, dia selalu gabung sama anak muda, sama siapa aja dia bisa nyampur begitu, dianggap kayak keluarga sama lingkungan situ, baik orang baru maupun yang ngontrak lama. Itu kalau Mas Wandu kan ada warung dekat situ, dan warung itu di depannya itu ada swalayan, ada swalayan, namanya apa ya, kalau di Plaza seperti itu ya. Iya. Nah, itu terbilang belum cukup lama juga, sudah ada warung dulu baru ada tadi swalayan tadi. Nah, Pak Andi itu warteg ya warungnya tuh. Mas? iya warteg, orang tuanya warteg. Jadi dia mau misalkan Pak Mamat tadi, Cing Mamat itu dia itu orang yang tadi enakan dan yang lain, tapi yang enggak cocok sama kawan-kawannya Wandu dan orang seputar situ. Dia itu sama sekali nggak percaya yang namanya mistik babar blasmi. Itu nggak ada. Mistik itu nggak ada, goib nggak ada. Goib nggak ada gimana? Ini udara goib. Ya udara itu dari sananya kayak gitu. Ngapa kita ngebahas-bahas kayak gitu? Ngomong kayak gitu, masih ngapaknya orang sana gitu. Gue mah yang penting jalanin kehidupan. Kalau udah kerja, udah dapat duit. Mau goib mau kagak, kata dia gitu. Nah, punya Tuhan nggak? Ya punya, toh goib itu kagak, itu kagak goib, kita aja yang nggak bisa ngelihat. Ya juga sih, akhirnya itu kapan wayahnya nih orang dapat kenanya jatuh ketiban ketemu yang begituan tuh, teman-teman semua nungguin. Nah, di settingan di situ nyatanya itu tempat sangat angker, dikenal sangat angker, bukan di tempatnya Wandu, tapi di seberang jalan di swalayan tadi. Di plaza itu Di gitu plaza ya. tadi. Jadi banyak sekali laporan, bahkan cerita teman-teman Wandu juga banyakan mereka bekerja di situ, karena banyakan orang situ juga ya ada jatah lah di dalam, mau jadi maintenance, mau jadi cleaning service dan lain-lain. Itu sering jumpain kejadian-kejadian supranatural di situ. Nah, apa yang ditemuin di sana itu kan diobrolin di tempatnya Wandu. Ada balai-balai yang buat ngopi, pasti kan diceritain semalam gue ketemu gini. Pak Mamat datang kucul pakai pakaian nasib. Alah, kayak gitu. Apaan kayak gitu mah, segini banget buat gua, kagak ada begituan gitu. Dari dulu gua zamannya orang sampai sekarang nggak pernah ada ketemuin gituan. Ada dia yang kabur liat gua gituin, pokoknya nggak ada yang kayak gitu tuh nggak ada. Dari zamannya orang sampai karang gitu. Iya. Dari orang sampai sekarang nggak ada yang namanya gitu-gituan. Jadi buat gua, lu ngomongin kayak gitu nonsen, kata dia gitu. Ya nggak? Kata Wandu kan begitu, ikut-ikutan ngomong caranya dia. Nah, Pak Cing Mamat tadi memang buat orang sana, tapi khususnya dia sendiri sih, bukan semuanya orang Betawi totok seperti itu. Dia kecilnya aja sekolah aja kagak, ikut-ikutan kagak, enggak gitu. Sekolah aja kagak ya. Iya, sekolah aja kagak. Jadi dia kan 8 gini kan, enggak Betawi sana ya. Jadi dia cuman pentingnya madrasah, bisa ngaji seperti itu. Itu berarti sekolah juga, cuman jalurnya lebih ke agamis gitu, lebih ke agama gitu. Jadi yang penting mah orang tuh bisa ngaji. Ntar besok juga ditanyain manro buka, emang matematika apa ini kagak tong digituin. Iya udah bener semua situ, apa jari situ, kalau situ kan apa kata situ. Nah udah, karena memang Linmas itu hari-harinya itu dijalanin siang hari. Siang hari dia ada dari KRT-an, jadi dia linmasnya lingkungan situ, ya sekalian yang namanya orang sana, orang asli, bukan cuma ngamanin tapi ngolekin juga kan, iya sama warung-warung, tapi karena caranya baik juga disenengin. Ini kayaknya masih kurang juga buat dia, jadi karena banyak yang lain juga ikut kerja di dalam swalayan tadi, dia paruh waktu. Jadi malamnya dia itu
jadi cleaning service di rumah sakit di rumah sakit di swalayan tadi, Bi. Jadi swalayan tadi kan bisa nyampe jam 10 atau jam 9. Dia itu jam 6 udah start jadi cleaning service di sana. Nah, nyambi ini ya, double job ya? nyambi. Itu biasanya pulangnya malah nyampe malam, jam 11, jam 12, jadi beres-beresin segala macem. Itu kata Mas Wandu juga teman-teman yang lain, mampus lu kerja di situ gitu. Itu buktiin kalau memang dia itu nggak percaya sama gitu-gituan, ntar bentar lagi juga bakal ngalamin kayak gitu. Daripada taruhan anak-anak. Jadi menurut lu berapa hari dia bisa kerja di situ, kuat di situ berapa hari? Orang macam kayak dia mah setan aja yang takut sama si Cing Mamat. Ya, tetap aja kerja. Ada yang ngomong kagak, paling 2 hari, ada yang 5 hari. Itu akhirnya terbuktikan dengan belakangan cerita yang disampaikan sama Cing Mamat tadi. Sama dia nggak berani ngomong ke semua. Itu aja ngomong sama Mas Wandu, tolong jangan diomongin ke semua, ini gua malu ini mah, gitu. Jadi sembari ngopi. Kenapa? Jadi pagi-pagi biasanya itu jam 12 itu dia langsung pulang, jam 12 malam. Paginya itu dia jadi limas, namanin masyarakat pakai pakaian hansip. Jam 6 berangkat, itu ganti baju cleaning service dia di sana. Biasanya nanti kalau jam 11 pulang itu pakai motor butut itu lebih motor jupul atau apa, titit kalau nggak mampir ke Wandu klakson, gua pulang dulu gitu kan. Ini kok dia nggak pulang, jadi nggak lewat hari itu. Nggak lewat, tapi muncul itu biasanya kan jam 11 dia pulang. Muncul itu setengah satu, Bi. Setengah satu malam. Oh, malam. Karena kalau Wandu kan emang nggak suka tidur malam, dia jarang tidur malam. Kalau misalnya warung ini nyampe jam 11 atau tengah 12 sudah tutup, dia banyak ngomong-ngomong di depan. Kadang sendiri, kadang ada teman 1-2 begitu ya, mainan HP atau apa. Itu Cing Mamat itu memang lewat, Bi, tapi wajahnya bermuram durja gitu loh, Bi. Wajahnya itu nggak semeringah seperti kayak Cing Mamat yang nggak semangat gitu ya, kayak sebelumnya ya. Gue bayanginnya tuh almarhum Haji Tile aja. Iya, orangnya memang katanya kurus hitam, Bi, tapi kumisnya begini. Jadi dia itu nggak semangat, nggak nyapa ke rombongannya Mas Wandu, terus nggak nyapa apalah. Biasanya di situ dia kopi apa ngopi dulu kayak ngapain tuh, enggak, cuman lewat doang. Cuman ada yang ganjil itu Wandu atau itu juga nggak ngeliatin dia cuman Mamat tuh katanya, Mamat tuh bilang gitu doang Wandu. Terus teman-teman, iya tuh itu bawa apaan gitu ya, ada yang diboncengin sama Cing Mamat. Pakai motor itu, tapi kata-kata teman yang lain itu karung. Jadi kayak karung karung beras. Itu bawa apaan itu, karung beras ya? Jadi ngelonjor begini, bawa karung beras. Terus perasaan gue udah nggak enak. Iya, Mas Wandu ini nggak merhatiin. Dia kan punya penglihatan kayak gitu ya, tapi dia nggak diomongin ke orang-orang, ke teman-teman. Cuman itu pada ngeributin begitu, bawa apaan, jangan-jangan nih dasar orang bandel, jangan-jangan alat-alat yang di dalam dibawain pulang gitu kan, atau apa itu. Cing Mamat kalau kayak gini mau urusan sama petugas ini besok-besok. Apaan sih kata Wandu, itu tadi bawa apa, Wandu? Yang mana? Oh, di belakang. Kok tahu, lu ngerti bawa apaan gitu kan, sama teman-teman. Wandu, apa emang bawa apaan, lu yang bisa lihat, yang jelas ngeliat itu apaan? Kagak, cuman biasa. Ntar juga ngomong sendiri kata dia. Itu ya. Ya udah diem. Iya, Yandu, kalau diomongin takutnya yang udah bonceng malah kemari katanya begitu. Biar udah buat ini. Itu ngeliat semua gitu. Ngeliat semua. Tapi buntelan-buntelan begitu nggak jelas. Jaraknya jauh gitu ya. Ya kalau duduk di ada 10 meter lama di depan. Namanya kota di sana kan banyak lalu kendaraan yang lain begitu. Dan dia jalannya kan seberang baru diagonal ke sana mau nyebrang gitu. Iya. Karena ketutupan kendaraan yang lain. Tapi lu sebenarnya apaan? Udah pocong, udah selesai kata lu gitu. Ntar juga bilang besok cerita apa gitu. Ternyata yang ditungguin besok harinya dia tetap jadi linmas dengan pakaian hansip yang biasa, cuman keceriaannya berkurang, nggak ceria seperti ya ngusilin pembantu warteg, ngusilin orang-orang jualan rokok dan yang lain-lain. Tapi usilan itu yang ditunggu buat penyegaran gitu. Cing Mamat itu berbeda dari kebiasaannya gitu. Berubah gitu ya. Berubah, dia jadi kayak murung, tapi kalau ditanyain, Cing, apa sih Cing? Kalau misal
kalau hari ini kok kelihatannya situ kayak nggak semangat, sakit apa? Kagak, cuman nanya kayak gitu doang jawabnya. Kagak. Emang ada apa cerita, Cing? Ada masalah apa? Kagak punya masalah apa-apa, emang gua begini. Tapi kayak gitu doang jawabannya, Bi. Ntar malam berangkat lagi, Cing. Iyalah berangkat, namanya kerja gawe ya berangkat. Itu beda banget dengan biasanya biasanya gitu ya. Biasanya ini kata Wandu sendiri, Cing Mamat udah berubah ini, tapi kok nggak cerita-cerita sialan, pengennya kan cerita kayak ada apa semalam yang dibawa apa, ada pengalaman apa malam itu, tetap aja nggak cerita. Akhirnya ada cerita dari Cing Mamat itu 3 hari setelahnya, Bi. Setelahnya 3 hari setelah dari hari itu ya, dia itu nggak kelihatan, siangnya nggak kelihatan jadi ansip, terus malamnya juga nggak kelihatan pakai baju cleaning service masuk. Tahu-tahu dia datang pakai sepeda motor, terus pakai kemeja, pakai sarung yang diselempangin ke situ, pakai cupluk, kan dingin waktu itu ya. Dia cuma nyamperin teman-teman, nyamperin di tongkrongannya Wandu di situ depan warungnya. Itu nggak ngomong, nggak apa, Bi, di situ. Cing, ngapa, Cing? Ini sakit, situ nggak berangkat. Cuman diem aja, cuman Cing, ngomong dong, cerita. Kopi, Cing. Iya, kopi boleh, kata dia begitu. Jadi orang lesu, orang lesu. Ini Wandu berspekulasi, ini mau cerita tapi malu kali sama anak-anak sini. Terus kode-kode ya nama yang lain, udah pada geser kayak kemana kayak gitu. Jadi bawahnya di bawah meja, kakinya sono. Gampang ntar gue ceritain gitu kan, bisik-bisik. Akhirnya mereka sepakat pergi, tinggal sama Bro Wandu tadi. Akhirnya dia curhat. Cing, duduknya sini, Cing. Kagak, lo aja yang kesini, katanya gini. Manjo banget, itu nggak enak. Udah nanti ada gorengan, habis goreng ini pisang. Tadi emang goreng pisang. Bener. Iya udah sini, situ pasti mau cerita. Sukanya nebak-nebak loh, kayak dukun aja, katanya gitu. Udah pasti situ mau curhat. Udah kemarin aja kita ngeliat kok situ bapak. Emang lihat kayak gitu langsung. Langsung nyambung gitu. Emang lihat, lu. Wow, parah, katanya dia parah gitu, Bi. Jadi tadinya dia lesu, tapi langsung parah, kemarin tuh parah kayak gitu. Parah apaan? Belum juga cerita. Udah makanya mari cerita. Tuh ibunya nganterin tadi pisang goreng. Udah malam tapi beneran dia juga masih melek kan waktu itu. Itu ada pisang goreng, ada kopi, ngadep ke jalan, mereka cerita. Katanya gini, lo bisa geseran dikit nggak? Lo yang sebelah sini, kata gitu. Lo yang sebelah sini. Ngapa sih? Gua nggak mau ngelihat ke arah itu, katanya gitu. Nggak mau ngelihat ke arah tadi, swalayan tadi. Tukeran geseran bangku begini. Takutan amat sih orang situ juga di situ, ngapain nggak mau ngelihat ke situ? Agak kalau kayak kemarin aja gue udah ngalamin semua. Gue percaya, katanya. Gue percaya ada goib, bener. Bukan cuma goib, ada setan. Ya setannya goib gitu. Ih kagak, itu mah setan, bukan goib, katanya gitu. Jadi goib yang mana, setan yang mana, pokoknya kalau kemarin tuh setan ngeri banget tuh. Udah ceritain semua, Cing. Nanti juga kalau mau nambah kopi, nggak usah bayar kopi, rokok gue aja, katanya. Wandu ikut-ikutan ngomong caranya dia kan. Itu diceritain, katanya hari pertama, Bi. Hari pertama dia itu kerja biasa aja sebenarnya kayak yang lain gitu. Cuman pas di jam 9 dia lagi ngepel lantai begitu ya. Dari kamar mandi ngepel lantai, di sana di waktu itu masih ada dingdong. Masih ada dingdong begitu, dia ngepel daerah situ. Itu tapi ini udah dimatiin semua, tapi yang sebelah sana itu hidup. Kalau dia kan natural begini ya. Kalau dia ngepel sebelah sini, dindong yang sebelah sini hidup. Ada suara ding 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 kayak gitu, ya kayak kita dulu di sini kan ya. Kok ini hidup ya? Yang mainan siapa? Kan udah pada bubar. Ada yang masih buka gitu ya, kayak food court itu di bawah. Yang lain itu udah pada pulang gitu. Ini lantai atas begitu. Nah ini yang mainan siapa? Itu dia ngintilin suara tadi, ngikutin suara tadi, nengokin tuh nggak ada apa-apa di situ. Dingdongnya nyala apa mati? Mati. Oh mati. Tapi enggak nyala, tapi pas disamperin kayak gitu. Mati gitu. Mati lagi, kok ada yang mainin, siapa yang mainin? Itu gue mulai merinding, Tapi bukan berarti gue takut, katanya. Gue cuma penasaran doang. Biasanya penasaran itu kan merinding, ya kan, Du? Iya aja pokoknya gitu. Bentar, Bro. Bi, bagi Marlboro, Bi. Ya, pakai. Pakai gua. Pakai. Oke.
Nah itu malam itu dia kayak gitu, pokoknya gue digangguin terus. Malam itu dindong pertama nyala, habis itu di sana di tempatnya pakaian, itu pakaian kok ada yang narik-narik, jadi yang apa palangan itu yang stainless ada gantungan-gantungan, itu maju mundur serak. Itu jaraknya dari mana, Cing? Dari tempat situ pas ngepel kagak jauh, cuman ada aling-alingan gitu doang. Itu kan ada tuh yang dekatnya bata itu, sendal-sendal itu dekatnya situ, kata itu ya. ditarik orang udah pada pulang kok, itu kan dikunci kaca sih begini ya, di dalamnya main serak. Gue nggak ngeliat apa-apa, tapi pas udah kalau kayak gini gue nggak mau dipermainin, gue nggak percaya goib, tapi malam ini emang kalau gue emang udah percaya, lu nongol kayak apain tapi jangan yang serem-serem, kata dia kayak gitu. Itu katanya diliatin cuman kaki gitu doang, dibaliknya baju-baju tadi jadi baju-baju kan pas di dress panjang gitu, cuman ngelodot begitu, nongol di ya, sela-sela buset katanya bujuk gitu, setan lu ya, bujuk budeng. Iya setan lu ya. Terus nyaut Pak, dikatain begitu, kagak nyaut. Iyalah orang bangsa gituan. Nah udah, pas udah kayak gitu, kirain udah selesai. Kalau nggak dipel, tetap kan ada ini kan ya, apa namanya? CCTV. Gue nanti kerjanya nggak bener. Ini cuma malam pertama debutan gue di situ. Akhirnya tetap aja biar kalas-kalas katanya dikit-dikit tetap gue ngepel. Gitu ya. Kelihatannya gue kerja mondar-mandir nyibukin apa kayak itu, bukannya tambah diem tambah banyak tambah santer. Nah gue mindahin sesuatu dulu, kata dia gitu. Mindahin apa Pak? Di dekat kamar mandi itu sebelah kirinya itu kan pas tertekukan itu agak gelap memang, lagian lampu di situ udah dimatiin. Gue pikir apa karung kardus apa ini apa spon-spon yang ditekuk begitu, gue pindahin, kata dia gitu. Posisinya kayak apa, Cing? Ya posisinya berdiri begitulah, setinggi gue katanya gitu, setinggi gua ngadek gitu kan. Terus dipindahin, maksudnya dipanggul, ya gue panggul, kata dia. Jadi gelap, kita naruh di sini mau dipel ngaco aja. Itu di bawahnya tanah semua, tanahnya banyak, katanya. Ini swalayan model apa katanya, kok banyak tanah begini, tanah merah kok nyecer begitu, Bi. Jadi dari arah kamar mandi basah, tanahnya ada tanah yang cacar-cacar begitu, tapi nggak banyak sampai ke tadi, sampai ke gulungan tadi yang putih tadi. Dia pikir itu spon atau kainnya busa apa gitu ya, busa. Taruh di sini geblek banget. Gua kalau kerja kayak gini mah ada yang naruh sini gua omelin bener. Itu tuh gumam sendiri dalam hati seperti itu. Terus diapain, Cing? Gua pindahin katanya. Lu pindahin kemana? Ya deket-deket gudang sono gua pindahin. Dipopong. Iya dipopong. Berat apa enggak? Nah ini yang kata gue pengen cerita katanya. Orang gue pindahin, kok berat banget itu katanya gitu. Adem, rasanya adem tapi dipeluk kayak kayu. Di dalamnya kaku, kayak kayu kaku. Dipanggul itu nggak nekuk. Tegak gitu tegak aja begitu ya. Dipanggul itu baunya tanah banget, katanya bau tanah banget tapi campur kayak bau-bau. Ya situ pernah ngomong itu kamper apa ya gitu, lapuk begitu ya. Itu dipindahin begini, gue mulai nggak enak. Gila ini katanya, ini gila. Gue jangan-jangan manggul memedi, udah ada perasaan kayak gitu. Kok dipanggul? Ini jadi yang di ujungnya itu kan ada iketan. Dia mulai mikirnya gini, iketannya kok nggak pakai tali sih ini gitu. Berarti kan yang di kaki, bagian kaki di depannya dia gitu ya. Kok ikatannya nggak pakai tali? Dia tuh digendong gini tegak lurus masih begini ya? Tegak lurus lempeng begitu. Kok ini nggak pakai tali iketannya ya? Kok pakainya putih juga? Jangan-jangan gue manggul gituan. Dia mulai kayak gitu. Katanya yang di depan itu udah udik begitu di kakinya. Terus yang dipanggul udah kecut kayak gitu. Gila, gue kayak gitu ya. Gue nggak takut sebenarnya, Du. Ini ngomong sama lu jangan ngomong sama siapa-siapa katanya. Pengalaman gue doang sama lu. Janji ya swear ya kata gitu. Gue bayar ntar. Tapi gue situ mau kerja di situ lagi. Kan ceritanya belum selesai. Pokoknya dia. Lo nyalain dulu nah. Iya. Iya, lama banget gue nggak enak ngeliatnya ntar. Nggak habis bro. Asik. Nah itu dia katanya uget katanya. Digerak-gerak begitu.
Asli, gue panggul tapi enggak langsung diletakin apa cing, dilemparin. Enggak, dilemparin tapi tetap aja gue bawa ke belakang. Pikiran gue emang gue orangnya bersihan kan, katanya masih gaya juga Bi. Orangnya bersihan, biar kata ini Memedi, kagak bakalan gue lemparin di situ, habis gue pel katanya gitu. Tetap diantarin ke belakang gitu, dicepet-cepetin dipegang begini. Itu semakin berat, semakin apa, tanahnya pada rontok Bi. Tanahnya pada rontok, dilemparin lah ke pojokan tadi yang dekatnya gudang belakang. Itu tapi aku nggak nengok lagi apa itu depannya palanya kayak apa, ini pasti Memedi yang namanya pocong-pocong itu. Gua pikir adanya cuma di film, beneran ada lu. Sekarang udah percaya, gua percaya setan nggak percaya goib katanya gitu. Angel mani kata waduh gitu, percaya setan nggak percaya goib. Ya udah minum nih rokok. Pandu makin seneng kan, kata orang sini ditanggap gitu ya. Itu, nah itu malam itu gue mendadak abis manggul tadi itu badan gue nggak enak banget tuh, badan gue kayak meriang tapi merinding, padahal udah dilemparin kayak merasa ada di panggulan itu aja. Tapi posisinya udah nggak di samping tapi kayak malang begini loh Bi. Gue jalan tegak nggak bisa nunduk, bisanya pengennya nunduk, di atasnya kayak ada yang malang begitu. Sampai gue nyebut apa aja yang gue bisa, batput gitu. Ya kagak lah, gue nyebut yang di madrasah katanya begitu. Yang madrasah dulu itu kagak hilang juga. Udah gue pas keluar, pokoknya jam itu selesai, gue keluar gitu, perasaan motor berat banget. Emang lu lihat pada bocah pada lihat? Iya cing, di belakangnya situ tuh bawa karung apaan itu gituan ya makanya itu kan jelasin sendiri. Sampai rumah orang yang lihat juga istriku dulu katanya gitu. Tapi langsung kayak apa ya, dia kan nungguin gue pulang itu dia emang mau nyiapin makanan tuh, disiram pakai sayur katanya Bi. Di motor itu, tapi kena dia duluan, kena si Cing Mamat kena duluan gitu. Tapi habis itu nggak ada apa-apa, nggak ada. Tapi di mimpi semalaman itu ketemu sama dia mulu. Sama tadi yang ngeret-ngeretin pakaian katanya. Itu ternyata bocah bocil tuh banyak banget. Tapi bukan orang sini katanya. Bukan orang sini katanya. Bukan orang situ. Bukan orang situ gimana? Ya kagak, maksudku dia itu Londo katanya. Belanda katanya. Orang rambutnya itu pada kayak ini anunya jagung katanya. Orang-orang Landa itu company. Iya company bener. Musuhnya Pitung katanya gitu. Musuhnya Pitung. Nah itu yang tadi kakinya begitu, ada yang dewasa juga. Itu pakai ya baju itu apa, panjang, itu juga sama rambutnya begitu. Nah ini belum seberapa kata Wandu. Yang parah-parahnya gue pokoknya malam ini sampai besok kagak bakalan gue nginjek yang namanya swalayan itu. Biarin aja dah, mendingan tutup tuh swalayan katanya begitu. Nyumpahin. Emang ada pengalaman apa lagi cing? Nah itu hari kedua masuk ke sono biasa aja, malah gue nyariin daripada gue yang diliatin, mendingan gue ngeliat dia duluan. Kagak pati takut kata dia. Ya emang kalau diliatin nggak bakalan takut cing. Ya mungkin takut, orang setan Memedi, lu gila aja, siapa yang nggak takut? Katanya nggak ada goib, itu setan gitu, bukan goib. Akhirnya tapi tetap aja gue cariin nggak ada. Nah ini sepi banget ya, mana yang lain cleaning service gue yang tugas dulu sendirian di ruangan atas itu, gue manggil yang lain juga nggak ada yang nyautin, apa udah pada pulang gitu. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi Bi. Dia bersihin toilet, bersihin kamar mandi, nyari tanah yang kemarin mana. Logikanya paling nggak yang sip gantian dia itu laporan, banyak tanah gimana sih cing atau gimana tuh, nggak ada laporan. Kok iya bersih ya, disiramin, dikasih pembersih, begitu udah wangi gue keluar. Itu sebelum gua keluar itu pintu masih buka begini, di ruangan depan dindong katanya mas ada rame orang, ada orang cakap-cakap gitu. Wah ada temennya beres kataku gitu, beres ada orang di sana, berarti ada teman yang naik atau pengawas atau satpam gitu kan. Terus aku masih anteng bersihin ini sampai kain pelnya diperes-peres. Pas aku saat keluar begitu masih bawa ember. Itu nauzubillah, jangan-jangan dah lu lihat gituan kagak bakalan kuat, cuman gua doang yang kuat kali. Masih nyombong Bi katanya, gua doang yang kuat lihat gituan. Yes, itu yang paling sakti, yang paling hebat udah cing. Emang situ ngeliat apaan?
Gua ngeliat kepala katanya gitu. Iya sekarang aja aku ngeliat kepala situ, bukan yang kayak gitu memedi lagi, goib, bukan memedi katanya. Jadi di depan dingdong tadi, dia ngeliat ada orang, pikir dia nenteng kresek, pelanggan atau satpam, itu kan lampunya udah ada gelap, dipikir nenteng kresek, itu mau disapa, dia juga sambil meres-meres begitu kan, nanti keluar digedok-gedok begitu ya kan, di person itu ngeliatin begini sambil nunduk, tuh nggak ngeliat ke atasnya segini doang. Bawa kresek siapaan gitu. Tapi kalau dilihat dari pakaiannya dari bawah, pakai sepatunya kotor, aduh kerjaan lagi kata dia kan. Tapi kok sepatunya warnanya sepatunya biasa, warna ya senada sama celananya agak krem begitu, tapi sepatu yang segini apa ya, sepatu boot ya seperti semacam sepatu bot kayak sepatunya tentara. Di atasnya ini PDL. Iya PDL, tapi yang tinggi itu Iya PDL. Sakunya banyak, warnanya krem agak tua begitulah, krem tanah. Itu kayak orang-orang mekanik gitu ya biasanya. Iya kayak orang mekanik. Gue perhatiin tuh, kok orang pakainya kayak gitu, kayak tentara juga bukan. Kalau tentara kan doreng ya dulu, gua kagak, coklat begitulah, coklat krem begitu. Itu bawa kresek kapan? Itu nggak ngeliat atasnya, belum. Gua kan nunduk. Pas tak tegesin, kirain itu ini kresek warnanya apa? Warnanya ya kuning kata dia gitu, warnanya kuning ada hitam-hitamnya. Pas tak tegesin begitu, aku ngeliat begini, ya Allah kata apa anjing, pala nih mesti, iya palanya orang Landa katanya gitu, palanya orang Belanda, lagi ditenteng begini rambutnya, jadi rambutnya dipegang begitu. Pegang ya buat bawa. Iya, si kepala ngadepnya Cing Mamat. Itu kan gelap ya, tapi pas gue liatin begitu, dia kok kayaknya ngeliatin gitu, terus gue ngeliat mukanya dia tuh jelas lagi natap gue gitu, kayak dia nggak suka. Nah itu pas tak mantengin, lah ini orang kok berani banget bawa kepala, situ takut Cing, belum, waktu itu belum takut, katanya keder, ini beneran apa enggak, gue liatin ke atasnya, komplit ternyata ada sabuknya gede, sabuknya warna putih katanya, itu ke atasnya sakunya banyak. Di atasnya kagak ada kepalanya kata gitu. Oh kayak hantu apa ya? Jeruk purut. Iya kayak gitu persis katanya. Itu dia lagi ngobrol di baliknya dia, di balik dindong itu ada itu lagi sama tentara lagi sama tentara lagi yang lagi memang, tapi dia ada kepalanya, tapi seakan-akan ngobrol ini yang lagi ngomong itu. Nah terus gimana? Aku nggak inget apa-apa lagi katanya. Itu namanya takut. Kagak takut gimana? Kagak, gua cuman pingsan. Pingsan itu awalnya takut. Kagak, gua kaget doang kata. Iya deh kaget. Terus habis itu gimana? Ya udah aku meriang kan, nggak berangkat tadi pagi aja nggak berangkat. Aku pengen cerita tapi kayak mau cerita ke siapa? Pokoknya itu tempat serem banget. Jangan dah lu ke sono-sono. Kalau mau belanja apa mendingan ke warung deh. Itu gimana karyawan tapi malah jelek-jelekin tempatnya sendiri gitu kan. Agak jangan dah, apalagi bawa bocah kecil. Iya, pas gua kan kemarin nanya sama aki-aki katanya tempatnya dia tetua-tetua situ. Sebenarnya tanah itu dulu apaan sih kok nyampe kayak gitu-gitu. Katanya dulu itu tempat pembantaiannya orang-orang VOC Gemien kayak gitu. Zamannya Batavia, Nah, itu dia ceritain lihat kepala utuh tapi ditenteng, itu yang paling ekstrim. Kalau yang pocongan itu mah biasa gua lihat di TV kata dia. Takut apa enggak, tapi kepikiran terus itu takut gitu. Susah tapi dia tuh jadi nggak pernah janji, nggak pernah masuk ke tadi tempat itu lagi gitu, dan dia keluar dari kerjaan. Balik jadi linmas lagi. Dan malamnya berkaya yang lain lah, makir atau ngapain gitu. Katanya diajak, yuk ke depan yuk Cing, agak lu aja katanya gitu. Ambil apa nggak mau, lewat depannya aja nggak mau. Katanya dengan minggir sebelah sini gitu. Itu semuanya bejubel, katanya bejibun itu hantu semua katanya gitu. Nah itu yang diceritain Purwado semalam. Oke. Cing siapa, Mamat ya? Cing Mamat ya. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Mungkin ya menarik juga sih. Gue penasaran tempatnya, ntar di belakang gue nanya-nanya. Pokoknya terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Ini kita mau maaf ya sementara berantakan dulu kayak gini. Bener. Dan gue masih agak asing juga gitu dengan ya kan lu juga pasti ada sesuatu yang beda gitu. Pokoknya terima kasih. Si Udin
keluar, kalau Iya, enggak mau ribetin. berisik nanti, kasar, ntar lanjut kerja lagi. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Lapak Horor episode selanjutnya. Lapak Horor. Sampai jumpa di Ngobor ya episode selanjutnya. Sorry banget. Ya sekali lagi kita mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.